Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Dan tak lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Ya, bertemu lagi di channel Galeri Kreasi ya. Dalam video kali ini kita akan membahas satu tutorial ya, tetapi sebelumnya bagi penonton yang belum mensubscribe channel YouTube saya, mohon di-subscribe terlebih dahulu dengan cara klik subscribe tentunya ya. Dan jangan lupa klik juga tombol lonceng notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru. Dan tentunya hal itu juga memantik semangat saya untuk terus membuat konten tentang pusaka Nusantara, budaya, ataupun terkait hobi saya yang lain begitu ya. Nah, seperti yang saya informasikan, kita akan membuat satu video tutorial ya. Jadi ini kita akan membuat satu tutorial video bagaimana caranya mengikat keris. Begitu. Jadi di dalam legasi alam Melayu ya, dan juga tentunya Bugis. Kalau Bugis, saya tidak tahu pasti tentang istiadat pemakaian keris untuk situasi istiadat ataupun seremonial ya. Kalau ada yang tahu bisa diinformasikan di kolom komentar ya. Tetapi di alam Melayu, itu untuk mengikat keris itu ada 3 tujuan utama. Pertama itu agar tidak mudah dibuka atau disentuh orang ya untuk bilah kerisnya. Kedua, itu untuk hal yang terkait istiadat ataupun protokoler. Jadi untuk di istiadat di raja ataupun bertemu dengan sultan itu sebaiknya diikat kerisnya begitu. Selain diikat keris, tentunya ada juga dengan menyelitkan keris dengan cara tertentu ya. Biasanya kalau untuk di Melayu itu apabila sampir ini sejajar dengan dagu itu biasanya untuk situasi istiadat ya, bertemu dengan sultan begitu. Ataupun bisa juga sampirnya dibalik seperti ini. Jadi bagian yang ini menghadap ke perut kita. Tentunya kalau untuk situasi istiadat, hulu yang digunakan tidak hulu seperti ini ya. Ini hulu tempur, kalau di alam Melayu hulu patah tiga, ini hulu tempur. Kalau hulu istiadat seperti ini, begitu. Nah, untuk mengikat keris tadi, itu tadi sudah yang kedua ya. Yang ketiga itu tentunya menambah nilai estetika. Jadi kalau diikat itu akan menambah kecantikan atau kemolekan daripada kerisnya, begitu. Nah, untuk sebelumnya beberapa tahun yang lalu saya sudah membuat tutorial cara mengikat keris Melayu ya, tetapi itu untuk ikatan lam alif. Selanjutnya ini kita akan membuat tutorial video bagaimana cara mengikat keris itu dengan style Bugis. Jadi keunggulan daripada ikatan style Bugis ini, kenapa saya katakan style Bugis? Karena memang pada umumnya cara mengikat keris-keris orang-orang Bugis, cara mengikat kerisnya seperti ini ya. Keunggulannya itu ketika kita membuka talinya, dia tidak perlu atau dia talinya tidak akan terlepas begitu. Kalau ikatan lam alif kan ketika kita ingin melihat bilah kerisnya itu talinya tentu terlepas dari kerisnya. Tapi kalau style Bugis seperti ini, dia tetap menempel pada sampir ataupun serunai kerisnya ya, begitu. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung kepada tutorialnya. Nah, ini cukup panjang ya. Untuk talinya ini sekitar ya kira-kira adalah 1 meter 10 cm. Begitu. Jadi ini tali pita kuning yang saya kepang ya. Kepang bahasa Indonesia, kalau bahasa Melayunya ditocang. Begitu. Sebentar, untuk zoomnya kita benahi dulu. Aduh,
Sebentar ya. Ini memang video saya jarang saya melakukan proses editingnya, jadi langsung saja begitu. Nah, ini nampak sudah agak nampak ya. Jadi ini ditocang 3 atau dikepang begitu. Nah, caranya mohon maaf. Saya juga sebetulnya sedang tidak enak badan begitu. Nah, caranya seperti ini. Jadi untuk langkah pertama, tali yang ini kita taruh di bagian leher sampir. Kenapa di bagian leher sampir? Karena ini nanti akan ditarik, yang mana ketika ditarik, tali lilitan terakhir itu akan terikat begitu. Jadi nanti ketika talinya dililit, itu untuk lilitan terakhir, ini akan dimasukkan ke dalam simpulan nanti ya. Ada simpulan di sini, tali lilitan terakhir dimasukkan, nanti ini akan ditarik. Jadi dia mengunci tali lilitannya, begitu. Jadi seperti ini. Kemudian ini sedikit saja, untuk yang bagian sini sedikit saja, karena nanti untuk talinya ini tidak akan full sampai di sini. Begitu, jadi sedikit saja. Sebenarnya kalau kerisnya kecil itu bisa seragam semua ya nanti lilitannya. Maksudnya sama panjangnya di atas dan ke bawah. Cuman karena ini kerisnya besar dan sampirnya besar dan hulunya juga besar dan tinggi, tentu ini tidak menjadi tidak seragam menjadi panjang atau pendeknya karena ada kegunaannya masing-masing begitu. Jadi seperti ini. Baik, bisa dipendekkan lagi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian sudah seperti ini kita pusing atau diputar. Pusing itu bahasa Melayu ya. Nah, kita putar seperti ini. Kemudian ini sudah menjadi 3 tali ya, 3 susunan tali. Sebentar. Nah, 3 susunan tali jadinya kan. 1, 2, dan 3. Nah, pastikan untuk tali yang untuk lilitan untuk untuk tekukan tali selanjutnya ini pastikan agar lebih panjang karena nanti ini akan ditarik. Ini akan ditarik, akan ditarik yang mana itu nanti akan melewati daripada hulu agar bisa dibuka bilahnya. Jadi diperkirakan saja kira-kira talinya ini apabila tekukannya ini apabila ditarik dia cukup melewati daripada hulu. Begitu. Seperti ini. Kemudian ditekuk lagi. Ditekuk lagi. Nah, jadi menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah di sini, ini kita rapikan dulu ya. Kita dekatkan. Kita rapikan. Sebentar. Nah, kita rapikan seperti ini agar hasilnya nanti cantik. Nah, setelah itu, nah sudah 4 nih ya, 1, 2, 3, 4. Setelah itu bagian tali yang ini kita pusing ke arah kiri. Nah, seperti itu. Kita pusingkan. Pastikan untuk ikatannya rapi, kemudian dibalas lilitannya, dililit lagi. Nah, jadi posisinya seperti ini. Nah, begitu ya. Dililit. Nah, ini bisa kita bantu untuk dirapikan. Kemudian lilit terus, lilit sampai dia habis. Pastikan dia rapi ya. Semakin rapi, dia semakin cantik. Semakin indah. Begitu. Ini tidak apa-apa, agak longgar, nanti ini bisa disetel untuk diketatkan. Begitu. Tapi ini agak dimerengkan sedikit ya. Nanti kalau diketatkan tidak dimerengkan, tidak digeser ke bagian kanan. Nanti ketika diketatkan dia nanti akan miring ke kiri. Jadi agak digeser sedikit. Nah, kira-kira seperti ini nanti. Oke, kita lilit terus. Lilit terus. Tentunya dengan yang ketat ya agar dia rapi. Lilit. Ya, dililit terus sambil dirapikan ya.
Mana yang bagian jarang kita rapatkan. Oke, terus nah, ini kan tidak bisa lagi diputar atau dililit ya, karena nanti tidak sampai. Nah, jadi ini sudah masuk kepada lilitan terakhir. Kemudian untuk bagian yang ini kita masukkan di sini. Ini kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini ke bagian yang ini ya, ke bagian lubang yang ini yang di tengah. Kita masukkan. Nah, sudah seperti ini. Ini yang tadi saya informasikan, ini jangan panjang ya, jangan pas-pas saja di leher sampirnya. Jadi ini bagian yang akan ditarik untuk mengetatkan tali lilitan terakhir. Jadi selanjutnya ini kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang longgar, ini bisa kita tarik ini, kemudian ini kita tarik lagi. Nah, kemudian yang ini kita tarik. Nah, jadi rapi. Kalau ini nanti diselitkan seperti ini ya, kalau ketika diselitkan di pinggang, ini dimasukkan di sini. Nah, kemudian diselitkan di pinggang, jadi bagian tali di bawah ini dia tentunya tidak akan nampak. Nah, kalau untuk ukuran yang kecil atau keris selit, tentunya ini seperti yang saya informasikan tadi, bisa disetel bagian tali yang di bawah tadi, sebelum ini mengunci, itu bisa disetel sama panjangnya. Tetapi kondisinya, kerisnya ini keris besar, dan sampirnya besar, hulunya besar dan tinggi tentunya, ini tentu akan menjadi lebih panjang. Dia tidak bisa sama panjangnya. Kalau keris selit atau keris kecil itu bisa disetting dengan sama panjangnya, tetapi halnya ini keris tarung ya, keris besar, jadi tentunya ini lebih panjang. Nah, kenapa lebih panjang? Seperti yang saya informasikan tadi, pastikan ketika ditarik dia melewati daripada hulu agar bisa dibuka. Jadi ketika ingin membuka kerisnya atau menarik bilahnya, kita tarik bagian yang ini. Nah, kita tarik bagian yang ini, kemudian ini kita lepaskan, baru bisa dibuka kerisnya, begitu. Nah, ketika ingin dimasukkan lagi, ya dimasukkan saja, dimasukkan, kemudian ini ditarik, bagian ini ditarik. Nah, jadi dia akan ketat, begitu. Nah, ini ditarik biar rapi, kemudian ini ditarik lagi. Nah, sudah ketat. Jadi begitulah untuk cara mengikat keris gaya Bugis ya. Jadi seperti yang saya informasikan, untuk style ikatan seperti ini, keunggulannya dia tidak talinya tidak terlepas dari keris ketika ingin membuka bilahnya. Beda dengan seperti ikatan lam alif yang beberapa tahun lalu saya upload, dia ketika ingin membuka bilahnya talinya terlepas semua. Kalau ini tidak, hanya ditarik bagian yang sini saja, begitu. Baik, semoga tutorial ini bermanfaat ya. Sebelum kita closing untuk videonya, jangan lupa sekali lagi mohon di subscribe channel YouTube saya dan klik tombol notifikasinya, karena itu akan penonton akan mendapatkan update terbaru dari video saya, dan tentunya itu pemantik saya untuk terus membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara, budaya ataupun hobi saya yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.